Hai Singham, gue Bening dan selamat datang lagi di podcast Radio Singham, di mana kita akan obrolin tampar-menampar. Selamat datang lagi di podcast yang dimana kalian bisa dengerin ini sambil mau tidur, sambil ngerjain tugas, atau bingung mau ngapain, nemenin kalian sambil main game, nemenin kalian sambil mining crypto, terserah. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah kejadian yang rame beberapa hari lalu mengenai inisial WS dengan CR, yang dimana di sebuah malam pengadu gerahan, WS melayangkan tamparan ke CR. Kejadian tersebut sudah pasti menggemparkan dunia karena ditayangkan secara live ke seluruh dunia. Dan udah pasti banyak netizen yang merespon tentang kejadian tersebut. Dan yang paling membuat gua merasa aneh adalah sebuah statement yang menormalisasi penamparan seseorang atau pemukulan seseorang ketika lu tersinggung atau orang itu menyinggung keluarga lu. Ya, gua sangat tidak setuju untuk kita mewajarkan atau menormalkan kejadian tersebut. Oke, mungkin lu udah bisa marah di komen sekarang, tapi kalau lu masih mau dengerin, thank you. Dan yuk kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita masuk ke konteks yang lebih dalam, banyak yang memperdebatkan kalau ini tuh gimmick, atau ini tuh stage, atau ini istilahnya pura-pura, ini tuh akal-akalan biar rame gitu. Oke, kemungkinan itu masih ada, tapi gue lebih berpihak kepada kalau ini tuh bukan gimmick, bukan stage, tapi beneran. Tapi gue juga tidak mau menutup kemungkinan akan bohongannya. Tapi menurut gue pribadi terlihat sangat real. Konteks lebih dalam, acara penganugerahan tahunan ini tuh udah rutin banget membawa seorang host atau semacam pembawa acara yang emang melakukan kegiatan ya melawak, melucu, yang gak jauh-jauh dari lelucon yang ngeledekin berbagai macam tamu di sana. Kalau kalian nggak percaya, silakan lihat yang beberapa tahun yang lalu. Memang nggak setiap tahun, tapi akhir-akhir ini udah jadi kayak rutin. Jadi ada komedian yang roasting para tamu di sana. CR adalah salah satu komedian yang melakukan hal tersebut, dan dia meluncurkan lawakan mengenai keadaan istri dari WS. Istri dari WS sedang mengalami penyakit yang membuat dirinya harus mengalami kebotakan. Gua nggak bisa terlalu paham dan mendetail mengenai penyakitnya. Yang pasti itu ada hubungannya dengan autoimun. Kalian silahkan baca-baca lagi sendiri. Intinya dia menderita penyakit. Tapi penyakitnya itu dijadikan lawakan sama CR, dan WS naik pitam, dan WS marah, dan naik ke panggung lalu memberikan sebuah tamparan di pipi CR. Tentu hal tersebut membuat suasana menjadi tidak menyenangkan, awkward, bingungin juga. Ya tentu saja orang-orang jadi bertanya-tanya, kok bisa? Pendapat gua yang udah gue singgung, yaitu adalah tentu berada di gak bisa sebuah ketersinggungan itu menjadikan lu berhak untuk memukul seseorang, melakukan penamparan, apapun kekerasan fisik yang lu bisa lakukan terhadap orang tersebut. Karena buat gue ya gak sebanding dan jadi kacau balau. Gue tidak membela CR kayak orang-orang yang mungkin bisa dikategorikan sebagai pendukung Paman Coki mungkin ya, yang jokes itu ya mesti bebas, jokes itu mesti dark, mesti orang-orang mesti santai menerimanya gitu dan lain-lain. Lu gak boleh baper dan lain-lain. Kalian kalau menduga gue adalah orang yang seperti itu, kalian salah besar. Gue tidak membela CR dengan lawakannya, karena gue pas nonton juga lawakannya nggak lucu gitu, miss di gue mungkin juga. Tapi ya sebenarnya intinya pas gue nonton nggak ketawa, nggak lucu. Dan gue baru nggak kalau lawakannya itu mengarah ke penyakit yang diderita sama istri dari WS. Jadi makin jadi gue nggak menikmati lawakannya dan nggak membela lawakannya, malah gue tahu uset lawakannya kok gini banget. Tapi hal tersebut tidak membuat gue menjadi membenarkan tindakan WS ke CR. Penamparan itu juga yang enggak banget. Yang gue sedih adalah orang-orang menganggap gue itu sebagai orang yang yaitu dark jokes people gitu, yang apa-apa mesti dark, orang mesti terima dan lain-lain. Enggak, ya simply menurut gue berlebihan kalau dibalas dengan tamparan. Dan orang-orang tuh gagal melihat kalau gue mengkritik tamparan WS bukan berarti gue berpihak pada CR gitu loh. Tapi netizen tuh kayak apa-apa langsung lihat kalau nggak lu A ya B, kalau nggak lu ya hitam ya putih gitu. Kalau lu nggak ngedukung WS berarti lu pendukung CR gitu. How come? Bisa loh gue di posisi yang dimana gue juga mengkritik keduanya dan memang terbukti dua-duanya ini ada problem. Sebenarnya pas gue ngeliat kejadian itu, gue mikir ini kan malam penganugerahan yang disaksikan seluruh dunia secara live. Masa sih kegiatan roastingan ini tuh nggak di brief, nggak ada persiapan, nggak ada pengecekan gitu apakah ini aman? Men, acara-acara yang maaf nih ya, panggung-panggung kecil komika, stand up comedian gitu yang gue datengin ya, walaupun gue bukan bagian dari mereka gitu, tapi gue datang, gue sering menjadi penonton gitu, bahkan beberapa kali sempet ya bisa ke backstage gitu. Itu ada briefing, ada kayak semacam review materi, ada bahkan kayak ngobrol gitu, apa aja yang nggak boleh gue singgung, gue nggak boleh nyebutin nama siapa, jangan pernah bahas hal apa gitu. Itu tuh ada gitu. Itu yang versi kecil gitu. Masa sih selevel malam penganugerahan terbesar gitu mungkin ya,
yang terbesar di dunia gitu, nggak ada briefing kayak gini, maka kemungkinannya 3. Ini gue belum ngecek ya, dan nggak tahu infonya. Mungkin kalian yang udah tahu infonya bisa share di komen di bawah mana kemungkinan gue dari yang 3 ini yang benar. Yang pertama udah di brief, udah dilihat, udah di review materinya, tapi mungkin di tengah jalan WS nggak kuat nahan atau ada kejadian sehingga dia jadi naik pitam. Yang kedua emang nggak di brief, makanya naik pitam. Atau yang ketiga, si CR improve di luar brief sehingga WS naik pitam. Yang mana yang benar? Komen di bawah, karena gue nggak tahu informasinya. Mungkin kalian bisa tahu. Tapi yang pasti, apapun dari kemungkinan itu, gue tetap tidak melihat sebuah hak yang keren gitu dari penamparan WS. Nggak ada kerennya gitu. Nggak bisa dibela gitu. Gue nggak ngerti kenapa lu membela penamparan itu. Jujur, gue adalah orang yang dalam lubuk hati gue terdalam, gue tuh pengen namparin banyak orang yang membuat gue tersinggung. Seriusan, gue pengen banget gitu. Apalagi kalau gue udah tahu orang yang nyinggung gue tuh kayak lebih kecil badan daripada gue. Serius, ini gue ngomong jujur-jujuran ya kalau ngomongin perasaan. Pengen gitu gue nampol-nampolin orang yang ngatain gue, nge-spam, atau membuat gue risih, jengkel gitu. Pengen gitu mukulin gitu. Tapi itu hanya sampai di pikiran dan nggak pernah gue lakuin. Nggak pernah sampai gue mukul beneran ya. Kalau kalian gimana? Apakah kalian pernah merasakan pengen mukul orang gara-gara orang ini annoying, ganggu, ngeledek mulu, bikin kita tersinggung dan lain-lain? Makanya gue akan sampaikan sekali lagi dan ke berbagai macam netizen, gue adalah orang yang bilang kalau ketersinggungan itu, kalau baper itu adalah hak segala bangsa. Lu boleh tersinggung, lu boleh baper. Makanya tadi gue bilang, gue bukan kumpulan orang-orang yang gak boleh baper, dark jokes lu gak elit lu jokes lu gak keren lu, gak jokes yang ultra insting lu. Enggak, gue bukan orang yang kayak gitu. Gue selalu bilang bahwa lu berhak tersinggung atas apapun. Jangankan jokes gitu, cuman orang iseng ngeledek, ceng-cengan apa segala macem gitu. Mungkin lu udah sering diledekin apa gitu, but one day lu lagi gak mood, terus lu merasa lagi gak banget deh untuk diledekin gitu segala macem. Walaupun udah dulu udah sering diledekin kayak gitu. Misalnya maaf nih ya, gue pakai agak kata-kata paling sering lu temuin lah, yaitu ledekan fisik gitu. Woi gendut gitu, woi gendut gitu. Mungkin lu lagi bete banget, lagi ada masalah atau apa, sehingga kata-kata itu yang tadinya lu mungkin sudah ikhlas menerima, tiba-tiba jadi tidak ikhlas menerima, dan lu marah. Lu berhak marah, tapi lu nggak berhak nampar. Ngerti nggak bedanya? Ngerti nggak? Paham nggak kalian konsepnya? Karena yang gue kritik di sini adalah pemahaman netizen yang dimana gue itu dianggap ngebelain CR. Enggak, gue nggak belain CR dan gue nggak belain WS juga. Tapi poin gue nggak akan bisa setuju akan kebaperan itu membuat kita jadi berhak nampar orang. Buset, coba mungkin kalian bisa komen di bawah, udah berapa orang kalian tampar gara-gara bikin kalian sakit hati, menyinggung keluarga kalian, ngeledek keluarga kalian gitu. Jadi ya, gue pengen ajak kalian untuk merefleksikan lagi pendapat kalian dan pemikiran kalian dengan apakah dengan menampar itu jadi membuat lu keren gitu. Oh ya, lu deserve the tamparan gitu. Untung lu nggak dimatiin. Nah, itu bahkan kalimat. Mungkin kita akan masuk sedikit ke komentar netizen gitu ya. Orang-orang yang bilang untung nggak dimatiin gitu. What? Untung nggak dimatiin? How come ketersinggungan itu sama dengan kematian gitu yang wah untung lu nggak dimatiin, itu kayak what gitu loh. WS mampu loh bikin lu mampus mati babak belur gitu. Itu wow, gimana ya, sangat-sangat menyedihkan gitu kalau misalnya kita sampai harus menormalisasi kekerasan untuk sebuah ketersinggungan. Sekali lagi gue udah bilang ya, gue udah curhatin lagi bareng kalian. Gue pengen banget nampol banyak orang, tapi gue tahu rasio emosi gue bilang kayaknya gue pengen deh nonjok orang gitu, nyinggung gue, nyinggung keluarga gue. Kalau kalian dulu tahu keluarga gue tuh miskin, disinggungnya kayak apa tuh. Pengen banget nonjokin banyak orang waktu dulu tuh, waktu zaman-zaman gue kecil tuh, belagu-belagunya gue gitu loh, pengen banget gitu loh. Tapi rasional gue masuk gitu loh, kalau gue mukul orang konsekuensinya gimana? Apakah membuat keluarga gue jadi tidak miskin dengan memukul orang yang ngatain keluarga gue dengan berbagai macam ejekannya dan lain-lain gitu. Jadi kayak ya itulah yang terjadi. Itu yang gue pengen kasih tahu ke kalian gitu. Kalau perasaan hati gue sekarang gitu ya, rasio gue entah kenapa bisa menangkis ego atau mungkin emosional gue gitu ya, yang pengen mukulin orang karena menghina gue atau menghina keluarga gue gitu, apalagi menghina pasangan gue gitu. Masuk lagi ke komentar netizen berikutnya yang gue gak habis pikir gitu. Ada yang bilang di mana-mana pemiculah yang harus paling disalahkan. Ya oke, dalam konteks tertentu kita mesti tahu pemicunya siapa, tapi apakah segala pemicu itu harus disalahkan? Dan bagaimana pemicu itu terjadi juga penting loh. Misal kayak tadi gitu, si CR dan WS gitu, udah di brief misalnya, dan emang udah tahu isi lawakannya bakal kayak gini gitu. Terus si WS tetap ngamuk sampai amit-amit nusuk gitu. Kita mau tetap salahin CR yang jelas-jelas udah kasih materinya, udah kasih brief, dapat approval. Pemicunya siapa? CR. Yang melakukan kejahatan kriminal siapa? WS. Terus dengan kalimat tadi, apakah jadi semua salah CR? Konteks matter sih menurut gue. Apapun itu gitu loh. Nggak bisa kita pakai, ya gue udah pernah bahas ya, kalian silakan nonton video gue yang peribahasa gitu. Peribahasa pemicu api selalu disalahkan, atau mungkin gue nggak tahu itu ada peribahasanya apa enggak gitu. Tapi menurut gue ya keliru gitu loh. Itu keliru banget.
yang buat gue jadi kayak nggak make sense gitu loh untuk kita selalu pakai pedoman pemicu lah yang harus paling disalahkan gitu. Sesimpel atau kayak lu jalan-jalan di mana gitu kan, terus pas lu jalan-jalan gitu, lu nggak sengaja mengenakan baju yang mungkin dibenci sama petinju-petinju di sana gitu ya, lu lewat gitu ya, atlet-atlet Muay Thai gitu atau apalah gitu, yang lagi latihan gitu, yang dimana ternyata tuh mungkin ada masalah gitu, dulu pernah dikalahin sama orang yang pakai baju klub itu gitu, terus lu lewat gitu, terus kayak lu hina klub kita gitu. Enggak bang, gue numpang lewat gitu kan, gue lagi jalan-jalan, gue lagi mau ke pasar, ngapain gue jalan-jalan gitu, tapi lo menyinggung kita punya martabat klub gitu kan, jadi aneh kan. Makanya itu sih yang mau gue bahas ke kalian. Oh ya, ini gue juga punya semacam premis yang menarik nih, banyak yang komentar juga nih, dan gue juga oh iya bener ya gitu loh. Itu kan yang bawain materi si CR ya. Coba kalau yang bawain materi McGregor gitu, McGregor ya namanya, McGregor atlet MMA, apakah WS akan melakukan hal yang sama? Atau nggak usah McGregor deh, siapa yang sama-sama selebritis, atau aktor kelas dunia, The Rock, Dwayne Johnson yang bawain materi. Penasaran apakah WS akan melakukan hal yang sama? Menurut kalian gimana, yuk? Coba komen di bawah. Ini kita spekulatif aja gitu loh. Ya again kan, nggak menjadikan kita berhak memukul, itu sih, berhak menampar, berhak melakukan kekerasan fisik gitu. Apa yang coba dilindungi martabat gitu. Banyak netizen yang membalas argumen gue di sosial media mengenai hal ini, itu kayak ya lu nggak bisa jaga martabat keluarga lu, berarti lu nggak menghargai martabat keluarga lu, apa istri lu, pasangan lu gitu. Well, I talk to my ibu negara gitu, dan gue coba jelasin, what if this happen to us? Boleh nggak gue cuman walk out gitu? Mungkin gue fuck you-in gitu, gue jari tengahin gitu, terus gue walk out gitu, karena sebagai bentuk protes gue terhadap gue nggak suka gitu, karena disrespectful gitu ke pasangan gue gitu, dan gue nggak mau berada di lingkungan yang orang-orang yang nggak bisa respect my partner. Gimana kata dia, ya fine gitu loh, karena kalau lu nonjok mungkin akan timbul lebih banyak masalah tuh juga gitu kan. Gue juga bilang iya, kalau misalnya kita nonjok kayak bakal lebih banyak masalah deh daripada masalah itu selesai. Itu mikirnya kayak gitu. Ya again, kita nggak tahu apakah itu akan terjadi apa nggak ke depannya gitu. Mungkin kalian silakan katain gue kalau misalnya malah gue melakukan hal yang sebaliknya yang tadi udah gue bicarakan gitu. Silakan katain aja. Namanya juga emosi gitu kan. Tapi ya tetap lah, emosi lu ada konsekuensinya. Ya, apakah gue tidak bisa menjaga martabat? Ya mungkin cara menjaga martabat gue berbeda ya dengan kalian gitu. Nggak selamanya martabat itu harus dilindungi dengan cara kekerasan. Dan mungkin dengan walk out, dengan mengajak orang-orang untuk kalau lu punya rasa hormat, kalau lu pengen kita punya forum, kita punya circle, kita punya tongkrongan ini orang keren, ya gue mau walk out gitu. Gue nggak mau nerima orang kayak gini melakukan kegiatan kayak tadi gitu ya, dengan cara walk out. Tapi again, itu kan skenario yang kita sudah pikirkan setelah kejadian, bukan sebelum kejadian. Ya sebisa mungkin gue akan sesuai sih sama apa yang tadi udah gue pikirin, tapi ya, who knows, silahkan katain gue kalau misalnya yang terjadi adalah berbeda gitu. Dan gue sangat tidak rela menjadikan ya kan emosi, ya kan emosional gitu menjadi alasan gitu, kayak mewajarkan gitu. Ya namanya gue juga emosi, ya gue pukul dulu lah gitu. Kayak kita lama-lama jadi kayak ini gak sih, apa ya, kumpulan orang yang emang menahan mental untuk merundungi gitu, untuk mukul-mukulin gitu. Kayak dari dulu kita tuh kurang ring tinju ya kayak gitu loh. Kayak ada kesempatan aja gitu untuk akhirnya melampiaskan emosi untuk saling pukul gitu, sampai kita harus mewajarkan pukul-pukulan atas ketersinggungan. Apakah lu nggak tersinggung no dengan istri lu yang punya dan lagi berusaha berjuang sembuh dari penyakit dikatain seperti itu? Ya sakit lah, ya marah lah. Lu berhak marah juga, lagi-lagi ya. Ingat, gue nggak pernah ngelarang hak kalian, nggak pernah bilang kalau kalian nggak berhak marah, nggak berhak baper. Gue udah bilang dari awal, gue bukan pendukung apa sih ya, bocah-bocah yang baru ngerti dark jokes itu, enggak. Lu berhak marah, lu berhak emosi, lu berhak baper, lu berhak ngebela istri lu, tapi ngebelanya tidak dengan kontak fisik. Sekali lagi, gue cuman nggak mau mewajarkan tampar-tamparan dan pukul-pukulan atas dasar ketersinggungan gitu, mempertahankan martabat gitu, atau memberi pelajaran gitu. Dan konteks matter ya, sekali lagi ya. Misalnya gue lagi jalan sama pasangan gue gitu, ibu negara, di tengah malam gitu ya, terus tiba-tiba ada gerombolan orang yang emang sepertinya incel gitu ya, ganggu gitu dengan ngata-ngatain kita gitu, ngata-ngatain istri gue gitu, menghalangi jalan gue gitu, dan sudah rame-rame gitu, ya pasti akan pukul sih, karena beda konteksnya. Ini tuh ada ancaman gitu loh, ini malam-malam kok dia ngumpulin kita gitu segala macam gitu. Ya mungkin akan ada kontak fisik gitu, tapi konteksnya beda. Again, konteks matter. Lu lihat lagi konteksnya. Konteksnya beda lagi gitu. Dan silakan sih kalian mau komen emang Eno nggak bisa jaga martabat, silakan gitu, dan lain-lain gitu. Dan mungkin kalian juga mau komen nggak punya perasaan, ya silahkan gitu ya. Jujur gue masih punya gitu. Mungkin itu yang membuat gue kayak apa ya, nggak ambil pusing untuk ngeblok orang dari hidup gue, apalagi kalau itu terjadi di sosmed gitu ya. Bayangin men, udah berapa orang gue pukul instead of gue blok.
Itu sangat mengerikan gak sih kalau itu terjadi ya. Dan ada satu hal yang menurut gue sangat menarik terjadi di hari ini pas gue lagi syuting, dan malah bukan gak ada yang bahas ya. Jarang ada yang naikin ini, jarang ada yang bahas. Kalau kalian yang selama ini ngebelain WS, kalian yang mewajarkan WS, kalian menormalisasi ngebelain bini dengan mukul gitu loh, WS minta maaf, dan dia minta maaf menggunakan kalimat yang somehow harusnya bikin lu pada yang ngebelain dia tuh mikir. Dia bilang, violence in all of its form is poisonous and destructive. My behavior at last night Academy Award was unacceptable and inexcusable. Dia yang bilang sendiri, si WS yang bilang sendiri, perbuatan gua malam itu tidak dapat diterima dan tidak dapat dimaklumi. Tapi kalian ayo pukul. Wajar, gua akan bela, gua akan pukul orang yang menghina istri gua gitu. Dia aja bilang, my behavior at last night Academy Award was unacceptable and inexcusable. Kalian bisa baca lengkap permintaan maaf dia, dan all respect for this man. Tadinya gue bilang tweet kan kalau si WS ini makin tuh makin gak asik, dan setelah dia bikin statement ini lu jadi asik lagi gitu loh. Menurut gue lu asik lagi, dan heads off. This is how it should be gitu loh. Dengan lu refleksiin ya, dan lu tahu, dan akhirnya lu sadar lu salah dan lu minta maaf. Dan dari sisi sebelah, dari sisi CR pun dia juga minta maaf gitu, bahwa as a comedian it can be difficult to understand which line are to be crossed and which are not gitu loh. Gue paham bahwa di komedi, apalagi sebagai komedian, batasannya tuh di mana gitu. Dan dia akuin kalau tadi malam he crossed the line, dia ngelewatin batas. Dia akuin komedinya berlebihan. Lu bisa baca lagi-lagi ya permintaan maaf secara lengkap di sini ya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris ya silakan nangis di pojokan ya. Fortune favor the clever pokoknya. Nggak ngerti kan lu apa artinya? Ya silakan baca lah ya ini. Ya atau lu baca sendiri kalau misalnya ini dilengkap, atau kalian pause kalian baca sendiri. Yang intinya dia juga mengakui kalau dia berlebihan komedinya. Dia berlebihan dan dia juga minta maaf. Jadi ini bukan orang yang ngeribetin ini dan merasa kalau gue yang benar karena gue ngebela istri gue yang benar karena komedi harus gini. Enggak, karena emang terbukti dua-duanya salah di sini. Beda ya konteks yang kayak apa ya, kalau lu benar lu jangan minta maaf gitu. Contoh, lu dipukul orang di jalan out of nowhere gitu, terus lu sama-sama minta maaf gitu di Pak RT gitu. Ya nggak bisa, lu ngapain minta maaf, dia yang minta maaf lah, dia yang pukul lu, jelas lu gak salah gitu. Dan ini jelas gitu loh. Ini adalah perbuatan yang benar-benar gentleman banget, keren banget, heads off banget. Ini gak dibahas sama banyak netizen. Gue kesebel banget kayak, men, mereka minta maaf, mereka mengakui kesalahan mereka, bahkan mereka bilang jangan tiru, jangan maklumi kelakuan gue tadi malam. Yang satu lagi bilang, gue maaf komedi gue kelewatan batas gitu, bukan dengan malah ditambah apa ya, lebay, dark jokes gini. Enggak. Mana diskusinya ini tentang mereka berdua gentleman minta maaf? Mana? Diskusinya hanya sampai pembelaan, memukul orang demi belain istri, dan dark jokes mesti gini, dark jokes mesti gitu, dark jokes mesti gitu. Saya lelah sama kalian, ya lelah. Media di mana media? Ini kagak dibahas permintaan maaf ya. Gue ingat tuh ada media yang malah ngebandingin karir mereka gitu, saling pukul-pukulan, apa nggak saling pukul-pukulan sih, kan dipukul terus bandingin kekayaan. Tapi bagian ini yang bisa menjadi pelajaran buat banyak orang gitu loh, masyarakat Indonesia gitu. Ini nggak dibahas nih, bagian minta maafnya gitu. Ini yang keren gitu. Dan netizen masih aja ngerusuin yang itunya gitu. Kalau gue lihat di timeline masih aja ngurusin, wah gue harusnya ya, gue bahkan ada temen gue yang dengan PD-nya bilang gitu, wah kalau gue di sana ya gitu, kalau gue di sana udah gue gebukin tuh orang gitu, lu gak bakal sampai malam Academy Award sih, Nyet, gak usah ngalu. So-soan pengen gitu kan. Wah, martabat keluarga, derajat harus dilindungi dan paling tinggi gitu kan. Pukulin kalau perlu gitu segala macem kan. Sedih gak sih kita ternyata hidup sama orang-orang yang mewajarkan pemukulan? Sedih gak sih kita hidup sama orang-orang yang mewajarkan komedi itu sebodoh teing dan lain-lain gitu? Ya, jujur sedih kalau gue malah jadi ketakutan sebenarnya. Gila, jadi selama ini orang-orang di sekitar kita tuh udah ready buat nampar gitu dengan atas dasar ketersinggungan. Serius, gue berpikir seperti itu. Ini orang-orang emang udah pengen namparin orang gitu. Udah emang nyari excuse aja gitu. Dan gue tadi ada lihat kayak gini, ada orang yang bagus juga nih statementnya si Uus itu gue nggak tahu ya, kalian baca aja tweetnya Uus sendiri ya, menarik gitu loh. Gue sih kalau istri gue dihina orang juga bakal gue tampar orangnya, kata dia yang juga nampar istrinya. Ya silakan kalian interpretasikan susuk hati kalian ya. Nah kan kalian nih yang ngebelain banget nih, yang bakal pukul orang yang hina kalian, istri kalian, keluarga kalian gitu kan, yang kayaknya apa ya, keren banget deh abang deh, jagoan banget deh gitu ya.
kira-kira nih ketika nanti posisinya kebalik gitu ya, mungkin lu pade nih yang nggak sengaja gitu ya, yang nggak sengaja ngehina orang gitu, apakah lu siap juga untuk dipukul? Atau nanti pada saat dipukul lu akan bilang bahwa wah lu nggak boleh tersinggung dong bro, jokes tuh begini. Nah itu tuh yang gue nggak demen tuh, ngerti nggak lu? Orang yang kayak gitu di tongkrongan ada kan, lu pasti lu pernah nemu kan, orang yang ngatain mau, dikatain nggak mau. Ada mentalnya kayak gitu tuh, ada tuh. Itu gimana ya? Lu pasti ada kan nemu kan di tongkrongan tuh manusia-manusia makhluk kayak gitu kan. Jadi ya gue akan kembali ke statement gue yang awal. Kita nggak tahu ya ketersinggungan itu batasannya apa gitu. Lu nggak tahu men yang nyinggung tuh kayak gimana. Memang ada yang obviously menyinggung gitu, ya kayak ngatain gitu dan segala macam gitu. Tapi kita nggak pernah tahu batasannya apa gitu. Balik lagi sih, gue nggak mau kita semua jadi masyarakat yang mewajarkan penamparan ini. Dan ingat, gue bukan kubu yang bilang dark jokes nggak boleh baper. Enggak, gue bukan kubu yang itu. Gue nggak ngebela CR, gue nggak ngebela WS. Tapi setelah mendengar dan membaca permintaan maaf mereka kepada publik dan kepada orang yang bersangkutan, kepada keluarga, kita harusnya bahas itu men. Masyarakat kita harusnya ngelihat itu dan baca itu men. Itu yang harus kita bahas tuh. Bagaimana mereka gentleman banget, bagaimana mereka jadi orang yang evaluasi dirinya, mengaku salah dan tahu ini nggak boleh diterusin gitu loh. Bisa aja kan si WS didukung banyak orang di Indonesia gitu. Kalau kalian tahu ya, di US sendiri ya, itu banyak yang nentang dia gitu loh. Misalnya kayak, wah gue misalnya di Indonesia gitu, gue didukung gitu kan. Lu bisa aja merasa hebat gitu kan, kayak ngapain gue ini orang gue didukung kan sama masyarakat gitu kan, sama masyarakat yang pengen banyak pukul-pukulan gitu. Tapi dia yang tadi gue bilang makin tua makin gak asik, gue akan tarik ucapan gue. Setelah dia minta maaf itu, lu pelan-pelan mulai asik lagi. Dan lu bener-bener, jujur gue baca gue sedih, tapi seneng gitu kan, gak sih? Lu sedih seneng kayak, oh lu orang yang keren kayak dulu gitu loh. Karena kalau lu ngikutin WS dari dulu, dia orang yang keren gitu loh. Walaupun banyak jokes yang cringe, yang kayak elah gitu, tapi dia orang yang keren gitu. Dia bagaimana perjuangan karir dia juga lu mesti lihat sih. Dan lu juga mesti lihat sih histori keluarga dia tuh, dan dengan pasangan dia lu juga agak mesti ngelihat sih, saran gue ya, kalau kalian mau lebih dalam lagi ke sini gitu loh. Dan CR juga nggak jadi orang yang kayak ya sudah gitu dan lain-lain gitu, atau memanfaatkan ini untuk bagaimana, lagi-lagi bebas sih ya. Tapi ya gue malah jadi ngeliat dia jadi kayak, wah ini orang keren sih. Mereka berdua keren buat gue. Yang gak keren siapa? Yang mau wajarin pemukulan. Jadi itu untuk Radio Singham kali ini. Gimana kalian? Malah jadi tidur apa jadi gak tidur? Kerjaan kelar, gamenya gimana malah jadi kalah? Atau kalian masih gak setuju dengan argumen gue? Silakan komen di bawah. Dan jangan ragu untuk share podcast ini ke berbagai macam tongkrongan ya, biar ketemu tuh siapa tuh di tongkrongan yang mentalnya kayak gitu tuh ya. Tidak ada yang boleh menghina saya, tapi kalau saya yang menghina orang ya boleh dong. Masa lu baper? Tapi bagaimana dari perspektif kalian sendiri gitu loh. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian malah berubah pikiran setelah mendengar argumen gue? Gue harap sih bisa ya. Tapi kalau nggak bisa ya udah, masa gue paksain? Ya hati-hati aja menurut gue. Siap-siap menerima konsekuensi dari apa-apa boleh pukul dan lain-lain. Itu sih. Semoga kita semua makin asik, kita semua makin banyak belajar mengenai kasus ini, dan kita jadi orang yang lebih baik lagi, jadi orang yang bisa belajar jauh lebih baik lagi. Ingat rule of an opening yang gue udah bilang berkali-kali di live stream gue. Lu pada nggak perlu jadi orang baik dulu gitu loh. Orang baik yang ngebela martabat segala macam. Enggak, coba deh jangan jadi brengsek dulu. Itu batas minimum menurut gue sih. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya. Kalau kalian suka sebagai bentuk support atau join member, silakan kita bisa ngobrol-ngobrol ini di Discord. Gue sebelum ngobrolin ini, gue juga ngobrol-ngobrol di Discord ya. Dan ya semoga hari kalian menyenangkan, sehat-sehat semuanya, sukses. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan di Radio Singham. Dan untuk kita semua, tentu saja stay clean and sound. Bye-bye.